Sekarang kita akan menerangkan cara pengajarannya yang supaya efektif dan maksimal. Saya yakin cara-cara ini itu hampir sama dengan metode-metode yang lain ya. Nah, jadi kalau sudah pernah memakai metode yang lain bisa paham, itu sudah hampir sama ya. Mengajarkan Yambu'a dalam RTQ, ini singkatan dari Raudhah Tarbiyatil Quran, yang artinya sama dengan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, cuma bahasa Arab gitu aja. Raudhah Tarbiyatil Quran. Ini supaya efektif, supaya maksimal hasilnya bisa baik dan cepat, rombongan belajar harus diperhatikan. Untuk juz pemula ini aslinya untuk para anak-anak yang relatif kecil, seumur PAUD ya. Nah, ini kalau memang yang diajarkan masih relatif kecil ini harusnya rombongan belajarnya 10 anak, 10 santri. Tapi kadang-kadang pemula ini dipakai untuk walaupun umurnya besar, tapi kalau permulaan pakai inilah. Kalau itu ya boleh lebih dari itu. Kemudian juz 1, juz 2 maksimalnya 15 anak. Mestinya kalau lebih sedikit ya lebih baik ya. Tapi ini paling tidak maksimalnya. Kemudian juz 3 sampai juz 7 bisa sampai 20 anak. Ini kalau ingin supaya hasilnya efektif dan maksimal. Cuma memang banyak gendala. Kadang gendala kekurangan guru. Gurunya kurang, diropel-ropel ya. Atau kekurangan tempat. Tempatnya tidak mencukupi ya. Jadikan satu muridnya ya. Atau kekurangan muridnya hanya sedikit-sedikit ya. Ada juz 1, juz 2, juz 3 jadikan satu. Nah, ini yang menjadikan tidak efektif ya. Jadi satu rombongan itu harus satu juz 1, juz 1 semua, juz 2, juz 2 semua, dan seterusnya. Itu yang menjadikan efektif. Nah, kita mengajar setiap hari itu minimal 1 jam atau setiap hari 1 jam ya. Lebih baik diberi tambahan, entah itu 10 menit, 15 menit atau sampai setengah jam, ya lebih baik, waktunya lebih banyak. Tapi paling tidak 1 jam setiap hari, itu jangan dikurangi ya. Nah ini kalau di sana itu guru-gurunya itu istiqomah. Sayang istiqomahnya itu istiqomah telatnya ya. Itu di sana, enggak di sini, enggak tahu saya ya. Nah ini yang kadang-kadang tidak dirasa. Saya masuk terus tapi hasilnya kok enggak maksimal. Ya karena istiqomah telatnya tadi. Sudah kita gambarkan. Umpama setiap hari 10 menit saja telatnya. 1 pekan sudah 1 jam, berarti sama dengan libur 1 hari ya. Nah, tinggal mengalihkan ya. Itu kalau 10 menit, nah, nanti kalau telatnya sampai 1/4 jam, sampai setengah jam ya berbahaya lagi ya. Maka disiplin waktu ini yang sangat-sangat penting ya. Kemajuan dan kemunduran pendidikan ini termasuk penting adalah kedisiplinan ya. Disiplin waktu, disiplin mengajar, ini yang akan menjadikan maju dan mundurnya pendidikan ya. Karena memang pendidikan ini membutuhkan waktu. Kalau waktunya kurang ya akan mundur. 1 jam ini dibagi menjadi 3 bagian. Kalau pertama, session pertama 10 menit, kalau 1 jam saja atau kurang malah. Kalau waktunya ada kelebihan bisa tambah sampai 15 menit. Ini
membaca doa dan peraga. Ya. Jadi pertama-tama ini kita berdoa, ya. Karena kita sebagai orang Islam, ad-doa silahul mu'min. Doa ini sebagai senjata orang beriman, ya. Supaya anak belajar ini bisa manfaat barokah, kita doa bersama-sama. Pertama-tama mestinya ya salam, ya. Untuk perjumpaan pertama salam. Salam ini kalau kita sering mendengarkan juga banyak yang tidak tepat salamnya, ya. Ada yang assalamualaikum, ada. Ini di Kudus ini. Warahmatullahi wabarakatuh, ada yang begitu. Nah, guru Al-Quran jangan gitu salamnya, ya, harus yang tepat, ya. Fasih, pendek panjangnya harus tepat. Contohnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dijawab bersama. Nah, alhamdulillah banyak yang sudah benar jawabannya, tapi ada sebagian kurang tepat, ya. Kalau salamnya itu assalamu, ya, jawaban yang tepat itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau samanya salamun alaikum, jawabnya waalaikumsalam, ya. Tapi kalau assalamualaikum, jawabnya harus waalaikumsalam warahmatullahi dan seterusnya. Maka anak-anak cara menjawab salam harus diberi pelajaran dulu, diberi contoh oleh guru. Jadi jawabnya salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Setelah salam membaca doa. Nah, doa yang ada tercatat di situ membaca Fatihah dan kalamun qadimun. Nah, ini dianjurkan kepada gurunya untuk membaca hadroh ila hadratin Nabiyil Mustafa. Kita sebagai nahdiyin mempercayai bahwa dengan wasilah itu mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarkan ini bisa bermanfaat dan barokah. Maka bacaan ila hadroh ini gurunya yang membaca, kemudian ya, itu yang ada contohnya ada di belakang juz 1 atau juz pemula, ya. Di situ ada. Cuma yang bagian depan agak dipendekkan karena saya yakin sudah hafal semua. Tapi yang agak belakang kan sudah dipanjangkan sempurna biar guru-guru kita. Bisa dimasukkan para ulama atau para wali yang ada di kita atau di daerah situ, gurunya siapa diikutkan biar ada tambahan barokah. Setelah syai'ul lillahi walahumul fatihah, muridnya membaca Fatihah, ya. Membacanya Fatihah pertama-tama diberi contoh oleh guru biar benar. Nanti kalau tidak dicontohkan ya jadinya membaca bismillahi gitu, ya. Harus yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pandu dulu satu persatu, ya. Setelah nanti beberapa hari anak sudah bisa membaca baik, disuruh baca sendiri. Kemudian setelah Fatihah doanya terserah, pakai kalamun boleh, yang lain boleh, ditambah boleh, dikurangi boleh juga boleh. Yang penting pokoknya berdoa, ya. Jadi di situ sebagai contoh adalah kalamun karena yang sering digunakan di pondok Yambu'ul Quran itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya doa yang mustajab lagi ya tidak apa-apa, boleh ditambahkan atau boleh dipakai itu. Setelah baca doa yaitu baca peraga.
Praga itu merupakan ringkasan dari yang ada di kitab. Jadi kalau anak bisa membaca praga, berarti insya Allah akan bisa membaca yang ada di kitab. Ya. Nah, praga ini sebaiknya seharusnya dibaca setiap hari khatam. Ya. Paling tidak 2 hari. Karena apa? Supaya anak ini cepat bisa. Karena memori anak itu sangat kuat. Apa yang sering didengar, sering dibaca, sering dilihat, itu akan cepat hafal. Ya. Maka kalau yang sering didengarkan itu nyanyian, ya akan bisa nyanyi. Kalau yang didengarkan selawatan, bisa cepat hafal selawatan. Ya. Kalau iklan, ya iklan yang dihafalkan. Kadang-kadang ibunya belum hafal, anaknya sudah bisa, tapi kadang-kadang bacaannya masih lucu. Ya, tapi kan bisa hafal. Itu untuk apa? Supaya mempercepat ini kita adakan begitu. Ya. Ini saya berikan contohnya praga. Ya. Jadi untuk membaca praga ini anak-anak harus diperhatikan, semuanya harus melihat praga dan semuanya memperhatikan praga. Kemudian ditunjukkan ini namanya A. Nah, bacaannya harus pendek, keras ya, pendek dan keras. Jangan, tidak usah dihijau langsung A, ba, ta. Nah, jangan memanjang ya. Ini sering dibaca panjang. Ada yang membaca A, itu namanya panjang ya. Harus A, ba, ta. Nah, baik itu dengan artinya pelan-pelan, artinya dibaca dengan pelan maupun dengan cepat ya. Tapi jangan terlalu pelan dan jangan terlalu cepat ya. Enggak boleh abata, enggak boleh, harus agak yang tartil. Atau terlalu pelan A, ba, ta, artinya ada jedanya, itu terlalu pelan, enggak boleh ya. Ini untuk membiasakan anak biar terbiasa bacaannya itu tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat ya. Jadi kalau umpamanya pelannya A, ba, ta, ya bisa boleh ya. Cuma memang membacanya ini harus ditekankan supaya keras dan pendek-pendek. A, ba, ta, nah, ditunjukkan ini A, ini ba, ini ta, kemudian bolak-balik diulang-ulang lah. Dengan itu akan bisa masuk dalam memorinya anak ya. Yang penting gurunya yang mengajar ini makhrajnya harus yang tepat, yang fasih ya. Permulaan mengajar atau pemula atau pertama-tama yang mengajar ini harusnya gurunya yang fasih ya. Nah ini kadang-kadang yang sering itu juz 1 atau pemula itu disuruh memegang guru baru ya. Guru baru ini kadang-kadang makhrajnya masih belum benar, padahal ini menjadi fondasi bagi anak. Kalau guru pertama ini makhrajnya salah, ya anak akan ngopi kesalahannya ya. Maka jangan sampai guru yang pertama itu atau juz-juz awal ini dipegang oleh guru yang belum fasih. Yang penting fasihnya, supaya setiap huruf ini diucapkan dengan benar ya. Nanti setelah pokok pelajaran dibaca oleh guru, jadi ini dibaca guru A, ba, ta, ditirukan ya. Ini yang pokok pelajaran. Untuk yang bawahnya ini kalau anak sudah bisa membaca sendiri, biar dibaca sendiri, guru tinggal nunjuk saja.
Dan jangan dibaca berurutan. Jangan ta. Nanti anak sudah hafal. Beberapa hari kan sudah hafal. Kalau hafal tidak mau memperhatikan, lah maka harus diloncat-loncat. Kemudian di ataba, diloncat-loncat. Ya. Kemudian ini masih satu halaman di peraga. Nah, nanti supaya waktunya tidak banyak, ya setiap halaman tidak usah dibaca semua. Ya. Pokoknya mewakili dari halaman itu entah 5 atau 7 nanti dibalik. Nah, itu. Nanti kalau sudah bisa baca cepat ya, kalau waktunya cukup ya baca semua tidak apa-apa. Kemudian yang bagian bawah yang tidak ada harokatnya ini pelajaran tambahan yang berupa nama-nama huruf. Di kitabnya juga ada. Nah, kalau tidak ada harokatnya kita menyebutnya dengan nama huruf, asmaul huruf atau ismul huruf, ismul harf ya. Jadi tidak a, ba, ta, tapi alif, ba, ta, alif, ba, alif, ta ya. Alif namanya, ba agak panjang, jadi kalau tidak ada harokatnya membacanya namanya itu ba, namanya itu ta. Anjuran kita tanpa pakai hamzah. Namanya ini 2 mestinya. Boleh ba, boleh ba, boleh ta, boleh ta. Ini ada sebagian huruf yang banyak yang namanya 2. Ada hamzahnya atau tidak ada hamzahnya itu. Tapi untuk yang bawah ini biasanya dianjurkan yang tidak pakai hamzah. Apa maksudnya? Lebih simpel. Ya. Di samping itu adalah untuk antisipasi nanti kalau membaca fawatihus suwar. Karena fawatihus suwar tidak ada hamzahnya. Seperti toha itu menyebut namanya huruf ya, bukan berharokat fathah ya. Nanti kalau sudah terbiasa pakai hamzah kan toha nanti itu ya. Jadi itu cara pengajarannya ya. Ini cara membaca peraga. Jadi kalau bisa peraga itu setiap hari khatam atau paling 2 hari. Karena sering dibacanya inilah maka akan cepat bisa ya. Setelah baca peraga itu nomor 2, season kedua yang waktunya yang paling banyak yaitu untuk musyafahah. Musyafahahnya artinya praktek baca ya. Nah, ngajinya ini. Nah, yang kita pakai musyafahah ini adalah musyafahah yang kedua, artinya muridnya membaca, gurunya hanya memberi contoh, cuma kemudian prakteknya yang kita baca itu muridnya yang baca, gurunya hanya mendengarkan. Nah, supaya tidak menghabiskan waktu, ya, murid disuruh membaca, gurunya yang mendatangi. Si A membaca, gurunya mendatangi di tempatnya murid itu akan lebih cepat. Karena kalau murid disuruh ke depan itu jalannya lama. Tapi umpama disuruh ke depan boleh saja, tapi harus bisa ngatur waktu. Gimana caranya? Pertama dipanggil 2 anak, si A si B maju. Nah, setelah teleno kan lama ya. Nah, setelah di depan yang membaca si A, si B belajar dan menanti. Nah, si A membaca, setelah selesai B membaca, ketika B membaca kita panggil C. Jadi C ke depan ini tidak makan waktu sambil kita nyemak B ya. B selesai, C membaca, kita panggil D, begitu seterusnya. Itu kalau muridnya disuruh ke depan ya. Ketika murid membaca, guru harus perhatian, didengarkan, dilihat bibirnya atau
lesannya. Jadi didengarkan, jangan mengajar sambil mendengarkan HP-nya, HP-nya dimatikan. Ya. Jadi perhatian kepada ini penghormatan terhadap Al-Quran. Bacaannya bagaimana, ini didengarkan, kalau salah diberi peringatan. Dan dilihat bibirnya, ini penting juga. Ya. Jadi kadang-kadang suara sama, tapi praktek bacaannya dalam makhrajnya beda. Ini kalau tidak dilihat akan salah. Ini yang sering saya alami, anak kalau membaca lam, ya, itu seringnya lidahnya keluar. Bismillahi. Nah, ini kalau guru-guru yang biasanya melihat bibirnya ya tahu. Ini, ya. Suaranya kan sama, bismillahi dengan bismillah. Mestinya kan lidahnya digusi, tapi itu dikeluarkan. Nah ini kalau tidak dilihat, ya begitu, akan salah terus. Sehingga saya juga pernah nyemak anak-anak katanya sudah hatam, tapi baca bismillah saja sudah salah, karena lidahnya keluar. Nah, itu contohnya. Membaca ta, ya. Ta kan ta titu, mestinya kan lidah terkena gigi, ada ta, tanya lidahnya keluar. Ya. Ini kalau tidak dilihat, jadi harus dilihat. Wong saya nyemak yang tahfidz saja masih saya lihat semuanya, ya. Masih kurang pas itu harus dilihat. Kalau tidak dilihat tidak akan benar. Jadi didengarkan, dilihat, tapi tidak usah diraba, ya, gitu. Itu yang penting. Kemudian ketika anak membaca maju satu persatu, yang lainnya ini disuruh menulis. Apa yang ditulis? Di situ sudah ada bagian yang harus ditulis, yaitu yang remang-remang itu. Kalau ndak beli buku untuk tahajud, ya semestinya sudah ada buku tahajud untuk menulis latihan tulisan sendiri. Tapi kalau enggak ya bisa mencukupkan itu. Itu yang remang-remang disuruh menebali dulu, biar jari-jarinya agak lunak. Setelah ditebali, nebali harus tepat, jangan sampai keluar dari itu, dari remang-remang itu. Setelah itu disuruh mengganti di bukunya masing-masing. Tulis 5 atau 10 baris, ya. Dan setelah ditulis nanti supaya dinilai. Kalau terus tidak dinilai, ya anak akan tidak mau nulis nanti lama-kelamaan. Nah, nilainya berapa? Pokoknya kalau ditulis sendiri nilainya 100 semua, tidak apa-apa, ya. Walaupun masih salah. Ini penilaian untuk penulisan sendiri. Jangan dituliskan temannya atau dituliskan orang tuanya. Pokoknya yang nulis sendiri mendapat nilai 100, ya itu. Kemudian kalau anak ada kesalahan membaca, ya, didengarkan ada salah, itu sebaiknya jangan ditunjukkan yang benar dulu, tapi diberi peringatan, diketuk. Nah, umpamanya abata, kalau dibaca abasa umpamanya, ya, ketuk. Nah, diberi peringatan, dikatakan kepada anak bahwa kalau ada ketukan itu berarti menunjukkan ada salah. Kalau salah kamu harus membetulkan. Diketuk masih abasa, abasa, ya, ketuk, kemudian diulang lagi abasa. Nah, baru kalau sudah 3 kali, titiknya berapa itu? Kalau titiknya 2 berapa? Nah, berarti abata. Kalau sudah bisa sendiri, ya itu bernamanya muridnya aktif itu, ya. Santri aktif itu gitu. Jadi supaya santrinya ini pikirannya bisa berkembang. Jadi kalau ada salah jangan ditunjukkan, tapi diberi peringatan dulu, ya, biar mikir dulu, ya. Salahnya apa ini? Ya. Kalau tinggal ditunjukkan mesti benar yang ditunjukkan, ya, itu. Jadi umpama kurang panjang ya diketok, ya, panjang apa tidak itu. Ini untuk supaya santri aktif, ya. Jadi
Itu cara mudah. Nah, bagi anak-anak yang bacaannya sudah fasih, benar, lancar, kita naikkan. Ya. Naiknya berapa? Ya menurut kemampuannya. Kalau memang lancar carcar, ya, tidak ada yang salah dan cepat bisa cepat, ya, boleh beberapa halaman. Tapi kalau ada kesalahan, tidak boleh dinaikkan. Maka ini harus dipahamkan kepada anak-anak dan orang tuanya, bahwa kalau ada kesalahan, maka kamu tidak akan dinaikkan. Maka kamu di rumah harus belajar. Ya. Nah, kalau tidak dipahami, nanti anaknya beberapa hari tidak naik, ya, ibunya mendatangi gurunya, nuntut. Ya. Ini harus diberi perhatian, harus diberi pengetahuan. Ya. Jadi kita menaikkan ini menurut kemampuannya, tidak menurut target rian atau target banyaknya pelajaran, tapi kemampuannya bagaimana. Kalau mampu ya makan cepat, kalau enggak ya akan agak lama gitu ya. Nah, kalau ada buku prestasi ya nanti dicatat di buku prestasi, halaman ini tanggal ini sudah shot. Jadi kalau pakai Arab ya shot itu sahih berarti benar, atau masih ada salah tidak naik berarti khoto ya, atau pakai Indonesia boleh B benar S salah ya, atau pakai tanda contreng tanda titik lah, ini terserah Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada buku prestasi bisa pada halamannya kitabnya murid itu diberi shot, diberi kho, diberi s, diberi ba ya. Kalau B berarti kan benar, berarti besok yang naik adalah yang dibaca adalah selanjutnya. Saya kira kalau guru-guru sudah akan paham itu. Setelah anak maju semua, baca semua, mestinya harus diusahakan setiap hari bisa maju semua, jangan sampai tidak ya. Entah itu caranya, bukan diusahakan begitu. Setelah maju semua ada tambahan materi atau materi tambahan. Ini 10 menit atau 15 menit. Materi tambahan ini biasanya kita isi dengan materi hafalan. Materi hafalan ini berupa surat-surat pendek dari An-Nas sampai Ad-Duha, kemudian hadis atau kata-kata hikmah, kemudian bacaan sholat, doa-doa harian. Dengan supaya anak ini nanti khatam Yambua ini sholatnya, bacaannya sudah hafal ya, ada bacaan hafalan Quran sampai Wadduha ya. Nah, cara pengajarannya sekarang ya. Orang bisa hafal atau anak bisa hafal ini karena banyak mengulang dan sering diulang. Banyak mengulang dan sering diulang. Itu menjadikan bisa hafal. Coba Bapak Ibu yang sering membaca Yasin setiap hari. Ini namanya kan sering mengulang ya. Maka akan hafal. Kalau ayat lafal pertama dari ayat dibaca itu bisa meneruskan ya. Itu namanya sudah hafal ya. Nah, supaya hafalannya tidak lupa maka harus sering diulang, artinya murojaah ya. Anak-anak kecil bisa hatam Quran, hafal Quran ini hanya karena banyak mengulang dan sering diulang itu ya. Jadi supaya hafal kan diulang-ulang sampai hafal. Nah, ini mestinya mengulanginya menurut kemampuan ya. Ada yang diulang 2 kali sudah hafal, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang beberapa kali belum hafal ya. Ini kalau sudah hafal supaya jangan lupa,
ya sebelum lupa harus sering diulang, namanya diderus atau di murojaah itu. Ya. Maka caranya ya sedikit demi sedikit diulang-ulang. Kalau ini untuk anak-anak kan diulang bersama-sama. Saya contohkan umpamanya baca Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, diulang 5 kali atau berapa kali ya. Kalau anak dianggap sudah bisa, nah, nanti ya bisa saja 5 kali bersama-sama supaya tidak bosan. Sebagian kanan 5 kali, sebagian 5 kali. Ini kan sudah 15 kali itu. Ya. Insya Allah anak sudah akan hafal. Ya. Nanti bisa juga, siapa yang sudah berani membaca, sudah hafal, ada 1-2 yang disuruh. Setelah bisa, tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, diulang-ulang bersama-sama ya. Itu ya. Atau setelah diulang-ulang, setelah bisa, yang tadi dihafalkan yang pertama harus diulangi lagi dari a'udzu, bismillah, kemudian baru naik alhamdulillah. Alhamdulillah diulang-ulang, sudah hafal, akan naik alhamdulillah ar-rahmanir-rahim ya. Dari awal a'udzu, bismillah, alhamdulillah, baru ar-rahmanir-rahim. Jadi ini namanya banyak mengulang dan sering diulang, itulah menjadi anak bisa ya. Nanti ya sebelum akhir umpamanya sudah kurang berapa menit ya, jangan menambahnya sampai akhir ya. Sebelum akhir itu harus di stop dulu, umpamanya mendapat 4 ayat ya, 4 ayat ini diulang-ulang lagi dari a'udzu sampai ar-rahmanir-rahim, a'udzu sampai beberapa kali ya. Itu berarti diulang-ulang. Besok kalau masuk lagi di dalam materi ini, yang kemarin dihafalkan diulangi lagi ya, diulangi lagi. Baru setelah diulangi lagi sudah bisa semua, baru ditambah yang baru. Itu cara pengajarannya. Itu cara pertama bisa begitu. Cara kedua menghafalkan itu ada yang sedikit demi sedikit, ada yang banyak dibaca semua, diulang-ulang semua. Nah, itu. Jadi bisa juga dengan cara yang kedua, setiap hari seperti membaca praga tadi, setiap hari dibaca dari halaman awal sampai 4 halaman, karena hafalannya kan kira-kira 4 halaman ya. Jadi setiap hari dibaca mulai halaman pertama sampai halaman 4, nanti hari ini gitu ulang-ulangi. Tapi ini agak berat kalau untuk anak-anak ya. Tapi lama-kelamaan pasti akan hafal ya. Itu cara yang kedua itu. Itulah pokok-pokok cara mengajarkan yambu'a ya. Jadi pokoknya cara pengajarannya itu nanti kalau sudah sampai hatam kitabnya ya, yang naikkan ke juz yang berikutnya adalah kepala RTQ atau yang mewakilinya, pokoknya yang paling fasih ya. Jadi untuk naik juz ini ada tes sendiri ya, yaitu yang paling fasih kalau bisa. Nah sebelum dites ini mestinya yang guru kelas harus perhatian anaknya yang sering salah itu apa, supaya di drill dulu. Jadi kalau dites supaya nanti bisa lulus. Kalau ternyata dites masih ada catatan-catatan ya diulangkan, dikembalikan. Oh ini hurufnya ada yang salah, ini yang sering salah atau kurang dengung atau kurang apa, kembalikan lagi, nanti beberapa hari dites lagi, kalau sudah baik bisa dinaikkan. Itulah cara-cara untuk pengajaran yambu'a secara global ya.